Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Pramasari dengan NIM 22650006. Di sini saya akan menjelaskan tentang representasi pengetahuan. Apa itu prolog? Prolog adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk memecahkan masalah yang tidak terstruktur dan non-numerik. Prolog berasal dari kata prologos yang berarti sebelum dan logos yang berarti kata. Prolog adalah bagian pembuka yang berisi gambaran umum tentang suatu kisah, seperti novel, drama, dan film. Secara umum, prolog menjelaskan tentang tokoh, pameran, konflik, dan sinopsis lakon suatu cerita. Apa saja fungsi dari prolog? Prolog memiliki beberapa fungsi utama, seperti sebagai kata pembuka atau pendahuluan dalam suatu karya sastra, untuk memperkenalkan para tokoh, pameran, konflik, dan sinopsis lakon suatu cerita, serta berfokus pada perspektif karakter yang berbeda di dalam prolog. Cara menggunakan prolog. Untuk menggunakan prolog, kita perlu menulis program yang menggunakan ekspresi-ekspresi untuk menyatakan fakta dan aturan. Berikut adalah contoh representasi logika dengan prolog. Pertama adalah menunjukkan relasi. Di sini terdapat kata prolog, parent dalam kurung X dan Y. Untuk representasi objek atau identitas dalam suatu relasi, variabel X mempresentasikan objek yang berperan sebagai orang tua, sedangkan variabel Y mempresentasikan objek yang berperan sebagai anak. Dalam hal ini, perintah parent XY digunakan untuk mempresentasikan relasi antara orang tua dan anak, di mana X adalah orang tua dan Y adalah anak. Dalam prolog, variabel dapat diisi dengan nilai tertentu atau diikat dengan nilai yang telah didefinisikan sebelumnya. Sebagai contoh, jika ingin mengetahui siapa orang tua dari Y, maka variabel Y harus diikat dengan nilai tertentu, seperti parent X John atau parent X Susan. Kedua, yaitu menunjukkan milik atau sifat. Di sini sebagai contoh yaitu prolog child dalam kurung XY titik 2 minus parent XY YX. Di sini digunakan untuk mempresentasikan objek atau intensitas dalam suatu relasi. Variabel X mempresentasikan objek yang berperan sebagai anak, sedangkan variabel Y mempresentasikan objek yang berperan sebagai orang tua. Dalam hal ini, perintah child XY titik 2 minus parent YX digunakan untuk mempresentasikan relasi antara orang tua dan anak, di mana X adalah anak dan Y adalah orang tua. Dalam konteks prolog, child adalah predikat yang digunakan untuk menyatakan hubungan antara anak dan orang tua, sementara parent adalah predikat yang digunakan untuk menyatakan hubungan antara orang tua dan anak. Jadi, perintah child XY parent YX berarti bahwa jika Y adalah orang tua dari X, maka X adalah anak dari Y. Prolog ini dapat digunakan untuk berbagai aplikasi, seperti sistem pakar, expert system, dan representasi pengetahuan. Contoh representasi logika dengan prolog. Di sini pertama yaitu menunjukkan relasi antara tokoh dalam keluarga. Labila, Raihan, Afi, Farhan, Arfan, Naura. Ketiga kali ini adalah nama individu dalam keluarga. Nama-nama ini digunakan untuk menyatakan hubungan antara anak dan orang tua dalam keluarga. Parent, dalam konteks prolog, parent adalah predikat yang digunakan untuk menyatakan hubungan antara orang tua dan anak. Perintah parent Labila Raihan berarti Labila adalah orang tua dari Raihan.
Dengan menggabungkan representasi logika yang tepat, kita dapat mencari jawaban tentang hubungan antara individu dalam keluarga dan anak-anak yang berada di dalam keluarga. Kedua, di sini menunjukkan hubungan antara anak-anak dalam keluarga. Putra dan putri, kedua kata ini adalah predikat yang digunakan untuk menyatakan hubungan antara anak dan orang tua dalam keluarga. Putra dalam kurung X, Y berarti bahwa X adalah anak dari Y, dan putri dalam kurung X, Y berarti X adalah anak dari Y. Labila, Raihan, Afif, Farhan, Arfan, dan Naura, ketiga kali ini adalah nama individu dalam keluarga. Nama-nama ini digunakan untuk menyatakan hubungan antara anak dan orang tua dalam keluarga. Dengan representasi logika yang tepat, kita dapat mencari jawaban tentang hubungan antara tokoh dalam keluarga dan anak-anak yang berada dalam keluarga. Oke, sekian dari saya. Apabila ada lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.